Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan duduk, ibu-ibu namanya tidur Pak, banyak makan dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ketua Pengurus Masjid yang saya muliakan, ya, Ketua Muhammadiyah, Bendahara Muhammadiyah Pak Kadis datang, ya. Tapi datang hari ini boleh maaf ya, bukan diskusi kan. Ya. Saya juga pernah jadi kadis Pak, saya enak dengan ini. Maka saya kemarin mengundurkan diri. Ya, enak dari dosen lagi sebenarnya. Ya. Karena saya ini peneliti Pak, saya peneliti di banyak negara. Terakhir saya peneliti di Rusia. Ya. Saya peneliti di Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, India. Ya. Sekarang saya enak lagi jadi dosen depan jadi kadis. Mau jadi kadis di banyak di angkatan orang. Tapi bagi saya itu entengnya sebenarnya. Jadi saya ada beban Pak. 17 November kemarin saya mengundurkan diri dari kadis pendidikan Kota Baru. Dengan Pak Meja Kota, dulu katanya. Tapi saya sudah terasa enak-enak terus. Jadi dosen itu lebih enak. Ya. Jadi saya tidak dikasih Pak. Saya pernah dikasih. Enak diketahui pilih ini. Kalau pertama gajinya lebih enak. Itu jangan diketahui dulu. Jadi ketika wali kota minta saya tanya, apakah saya harus mengundurkan diri jadi ketua IPMI? Untuk beliau saya tidak. Kalau saya berdiri saya tetap pilih jadi ketua IPMI. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak tahu, IPMI dulu namanya Ikatan Masjid Indonesia. Sekarang namanya Idarah Kemakmuran Masjid, sama juga tidak Pak. Ya, tapi karena status mesti diubah berubah. Ya, saya pimpinan provinsi, Ustaz Syarif Ridwan, pimpinan kota Dubai. Saya tentu berharap bahwa Bapak bisa membantu IPMI di Dubai ini. IPMI bergerak di bidang dakwah, khususnya untuk pembinaan masjid, ya, dan pembinaan umat. Saya sudah meminta kepada Bapak Ridwan agar dibuat desa binaan IPMI. Dan perlu satu PMP macam, MDI macam. Belakang ini berbeda Pak. Ya, yang dari garap oleh PMP itu garap oleh IPMI. Maka janji saya tinggal itu, aku juga. Saya datang ke sini untuk tujuan Pak. Ini bukan untuk berceramah. Selama ini saya dapat dari Pak dari sore ini. Nah, walaupun saya banyak juga bawa ceramah kemana Pak, kalau di Riau ini sudah habis dan semua itu. Ya, daerah yang maju dan daerah yang tertinggal kan itu. Ya, di sebenarnya saya tidak berceramah, saya ketua berceramah. Ya, saya tidak berceramah tapi ketua berceramah. Ya, di bawah saya ada ribuan kembali mau. Ya, yang terminal. Bawah juga ada ribuan masjid di bawah IPMI yang selama ini Pak dibina oleh IPMI. Ya, tolong Pak Dokter, tolong bantu dibina IPMI di Kota Dubai ini agar bisa untuk bantu umat. Tidak ada tujuannya Pak untuk mengambil kepentingan pribadi. Ya. Kami Pak berdiri tidak dibiayai LPD, tapi satu-satunya lembaga dakwah yang memiliki wisma yang tercantik di Indonesia itu hanya ada di Riau. Ya, Muhammadiyah ada, Muhammadiyah tidak ada. Di wisma kita Pak ada hotel. Ya, kalau Bapak nanti datang ke Kota Baru, nggak usah sewa hotel, nginap saja di situ Pak. Tidak bayar Pak, gratis. Tapi kalau ada infak untuk pulang tuh kasih lah. Ya. Jadi kita itu di namanya Wisma Mubalik. Yang selama ini Pak digunakan oleh anak-anak sekolah
untuk mabit malam bina iman dan takwa. Jadi kita bersama dengan Kota Pekanbaru untuk bina anak-anak kita. Jadi sudah ribuan anak-anak kita bersama. Jadi mohon Bu bantu Ustaz Edi Deswan dan kawan-kawan di sini untuk membesarkan ini agar itu bisa membina umat yang ada di kota ini. Ya. Ini kali kedua saya masuk ke masjid rumahnya ini. Alhamdulillah masih banyak jemaahnya. Maksudnya masih banyak di rumah. Ya. Dari sini segini lah Bapak. Inilah fenomena kita hari ini, Pak. Ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat. Itu ada ayat dari sejarah. Saya bisa baca ayat dulu depan ini. Ya, walaupun sama salah tadi saya Pak, saya bilang dari saya itu. Saya baca hafal ayat Pak. Lagi dulu pesantren. Tapi setelah di atas, setelah lama hidup banyak dosa. Banyak ayat yang tidak apa lagi. Ya. Ya. Setelah di kesehatan 7 lebih badannya. Ya. Saya diminta oleh Bapak Ustaz ini untuk menyampaikan nuzul Quran. Saudara Pak, saya sudah lama dan ceramah Pak. Walaupun saya berdakwah terus, tapi ceramah seperti ini saya sudah lama. Semenjak jadi 3 tahun saya jadi saya tidak ada ceramah. Tidak ada waktu. Jadi malam ini saya minta ceramah di depan Bapak Ibu semua. Dan semuanya penceramaan. Dan kalau tengok mukanya Ustaz semua ini, ya atau apalah, ketua Ustaz juga gitu. Saya datang tadi Pak, ada 4 orang, yang 2 orang lagi di masjid Mujahidin. Saya dengan bendahara Pak Mukhlis, beliau ini mantan polisi di Kota Pekanbaru. Pada waktu dia berpensiun saya tarik di IKMI untuk menjadi bendahara di IKMI. Karena kebetulan bendahara namanya sudah 15 tahun di bendahara Pak. Beliau sudah sepuh dan beliau minta mengundurkan diri. Saya ganti dengan Pak Haji Mukhlis. Diri baru diri, masih tak berdiri. Biasanya di depan kali terus untuk diri tu. Ya. Bapak Ibu saya melihatkan ayat pertama turun apa Bu? Iqra. Ya, itu fil amar. Iqra ya Muhammad, masa aqra ya Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakanmu. Itu yang pertama. Ya. Di kalam Allah yang kita sebut dengan Quran ini, ayat pertama turun sebelum dunia ini berkembang, ayat menuntut kita untuk membaca. Itu artinya Bu, Al-Quran menuntut kita dulu untuk cerdas, untuk tahu. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama saya menuntut kita untuk Iqra. Ibu sering baca, tetap Al-Quran. Halo? Tetap Al-Quran selama Ramadan. Belum? Belum ya? Baju raya sudah beli? Hah? Kue sudah beli? Sudah buat? Maka tadi saya katakan Pak, kalau semua masyarakat ini pergi ke masjid, jadi tidak muat. Kalau masjid Muhammadiyah ini besar, tapi kalau datang semua tidak kuat Pak. Saya mana PRW-nya? PRW itu masjid tak? Tidak. Lalu yang mana? Coba ya, kalau satu PRW saja Pak ada 500 kakak, berarti ada 500 orang. Itu kalau janda Pak semuanya. Ada 2 juta semuanya. Kalau 500 orang punya suami, jadi berapa dia Bu? 1000. Kalau 1000 rumah, kalau 1000 orang, datang satu juga Pak, satu rumah, berarti ada 1000 orang Pak di satu malam. Ini alhamdulillah Pak, ya, saya tengok di seluruh setelah masuk, saya berkeluar keliling Pak, di Pekanbaru itu sudah jemaah sudah maju depan Pak. Yang dulu lagi ada orang depan ya. Ya, jadi kebanyakan di mall dan Pak. Ya, tapi kita masih beruntung di Indonesia. Karena masjid-masjid Indonesia masih banyak yang mengisi kabel lain Pak. Tahun lalu saya Ramadan di Maroko dan di Turki. Kebetulan anak kedua saya kuliah di Turki. Jadi saya
hari pertama sampai hari ke-13 puasa di Maroko. Kemudian 2 minggu terakhir saya balik lagi ke Turki. Saya Idul Fitri di Turki. Saya tanya sama anak saya, Pak, mau sholat terawih, nggak ada bahasa Inggris, Pak. Bahkan pada satu Syawal pun kami hanya bisa sholat di Hagia Sophia, di masjid yang terkenal itu. Itu pun seluruh dunia, Pak, di situ. Ya. Jadi kalau masih seperti ini, jangan kita ini sudah hebat. Ya. Karena Pak, dulu saya pernah kuliah di Maroko juga ada jemaah ya, Pak. Ya, masjid-masjid kosong. Karena masjid-masjid, Pak, kebanyakan di sana itu dikelilingi oleh kafe. Orang-orang tua di sana lebih enak duduk di kafe. Karena di Maroko, Pak, rumah kotak-kotak. Ya, tidak ada rumah yang punya pekarangan seperti kita, Pak. Makanya di Maroko itu 500 meter ada taman, 500 meter ada taman, 500 meter ada taman. Saya kuliah di Medines University. Kalau sekarang nama Ismail Maula. Ustaz Samad itu kuliah di Rabat. Ya, Rabat itu dekat dengan Casablanca. Kita bisa untuk kita benar di Casablanca 2 jam sampai ke Rabat. Kalau saya 4 jam baru sampai. Ya, di selama saya tinggal di Maroko, saya tidak menengok ada masjid yang seperti kita ini, Pak. Ada ceramah juga lagi di sini kan? Tidak ada, Pak. Jumat saja, Pak, setelah Assalamualaikum itu orang pergi semuanya, tidak ada berdoa. Itu yang Pak di sana. Budaya berkembang di Maroko itu budaya Prancis. Karena Maroko bekas jajahan Prancis. Walaupun itu negara Arab. Jadi kita ini bersyukur, Pak, walaupun sebanyak ini, tapi kita lebih beruntung dari negara-negara lain. Ya, saya juga pernah ke Rusia, Pak. Di Rusia juga tidak ada budaya seperti kita ini. Di Kazakhstan, Uzbekistan juga tidak ada budaya seperti ini. Hanya kita yang punya di sini, Pak. Yang seperti kita lakukan ini. Ya. Jadi Bapak ayat pertama turun itu ayat menyuruh kita untuk baca. Jadi ayat ini menyuruh kita itu pintar, menyuruh kita itu cerdas. Ya. Kenapa Al-Quran itu adalah kalam Allah? Jadi kalau hari ini Ibu sudah mantap dua kali, Pak Ibu itu. Ya, dikasih uang merah, Pak. Ya, dikasih uang merah itu. Kata Bapak tadi kalau sudah makan 2 kali dan dapat minta duit gitu, saya kasih duit gitu. Ya, kata Bapak tadi. Tapi tanya tidak tuh. Tidak boleh kata. Coba ya. Bapak Ibu saya muliakan. Hari ini, Pak, sudah berubah budaya kita. Kalau dulu selesai maghrib, rumah-rumah umat Islam itu sibuk dengan baca Al-Quran. Ya, saya pernah meneliti Yahudi, Pak. Keliling saya di pasir Pengayan sana. Dan ada lagi saya Pak, Al-Baca Yasin, Al-Baca Surah Al-Qiyah, Al-Baca Surah Al-Baqarah, dan ada lagi. Ya. Dulu enggak, Pak. Lewat kita ini baca Surah Yasin, rumah ini baca Surah Al-Qiyah, rumah itu baca Surah Sajadah. Begitulah budaya yang berkembang di masyarakat kita. Terus sekarang enggak lagi, Pak. Anak kita sibuk dengan medsos, Facebook, WA, Twitter. Ya, Pak ya? Lihat dulu, Pak. Hah? Lihat dulu pada dulu. Kamu tuh bantu Pak. Lihat dulu, Pak ya? Ya. Lihat apa ya? Nah, pandai. Dia tahu ya, Pak ya? Facebook tahu, Pak ya? Apa acok Facebook kan? Acok lah ya. Kalau kayaknya betul lah. Anak-anak mati ya, betul ya. Nah, betul. Ya. Mungkin mereka sudah terlewat mungkin ya. Tapi saya nggak daftar belum lagi. Kepada saya, ini bukan dokter yang tadi daftar tunggunya belum sampai. Coba ya.
Sekarang tak mudah itu tidak lagi, Pak. Makanya kata Rasulullah, saya tidak kasih zaman la yaqam al-Qur'an illa rasul. Nanti akan terjadi pada suatu masa Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Wa la yaqam al-Islam illa hu. Dan Islam hanya tinggal namanya. Mereka mengaku Islam sementara ajaran Islam tidak mereka laksanakan. Masajiduhum amirah, masjid bagus-bagus, masjid indah-indah, besar-besar, tetapi jemaahnya tidak dapat petunjuk dari Allah. Enggak ya? Nanti saya akan menjadi masa Al-Quran tinggal tulisannya. Enggak ya? Terjadi pada suatu masa Al-Quran tinggal tulisannya. Kenapa? Al-Quran tidak dibaca oleh Islam. Ya. Siap lagi nonton film India. Anak-anak kita nonton film Korea. Ya. Dan ini sudah ada banyak semua. Banyak Twitter. Ya. Kalau itu berbanyak apa lagi mana? Ya itu biasa Pak. Ini kerisauan kita hari ini Pak. Ya. Orang jauh dari Al-Quran, orang jauh dari masjid. Maka tadi saya katakan kalau satu rumah mendatangkan satu orang aja Pak, ini perlu Pak bagi kita ini. Kalau satu rumah satu orang aja. Nah tadi saya tanya, kalau Pak Dewi nanti kalau saya di kiri saya banyak tak rumah masyarakat ini gimana Pak Dewi? Lebih banyak yang masjid ada. Ya Pak. Iya. Lalu takut karena ada orang apa? Rumahnya apa? Ya. Itu problem kita keseluruhan Pak. Di masjid di sekarang kita baru masjid jumlahnya 1.271 muat. Itu masjid ada Pak. Kalau lagi surau, salah, langgar, walaupun di Afrika sana Pak, tidak ada namanya musola, tidak ada namanya surau. Di sana namanya masjid Pak. Masjid kabir, masjid sawir. Masjid besar atau masjid kecil. Kalau besar masjidnya disebut nama masjid kabir. Kalau kecil masjidnya disebut masjid sawir. Jadi musola, salah. Ya. Tapi masjidnya Pak kalau kosong Pak. Ramadan penuh ya. Hari pertama sampai hari 10 itu penuh masjid itu. Tapi kalau sudah hari ke-11 kata Pak, mall penuh. Apa ya? Jual baju penuh. Jual kue penuh. Itu terjadi. Ya, saya kemarin ke Rokanhulu, selama saya di Wakil Bupati, tidak banyak juga di mana. Padahal katanya jumlah penduduk banyak, cuma ada banyak. Masjid cantik, walaupun tak sebesar masjid kita ini, tapi cantik masjid jemaah. Masjid, jemaah namanya. Apalagi pada sebenarnya ini, ya. Begitu juga dengan tradisi baca Quran Pak. Sekarang ini Pak, tradisi baca Quran itu hampir hilang. Karena kemajuan teknologi. Kita berada di zaman canggih Pak. Ya, apa yang ada Pak? Saya dulu waktu sekolah di Maroko Pak, saya selalu video call jam 10 malam di sana. Karena sholat isya saya selesai jam 10. Asal kita pesan kopi pahit itu dikasih kita password Pak. Nanti saya bisa dapat ke istri saya melalui video call. Ya, rasanya Pak dekat sekali istri saya itu dengan saya yang ada di Maroko. Di kehidupan saya selama di sana terobati. Ya, dekat sekali Pak. Itu kemajuan teknologi. Tapi itu menjauhkan kita dari Al-Quran Pak. Padahal Al-Quran itu petunjuk. Udah lintas. Bayin, wa bayinan dan udah furqan. Perbedaan antara yang hak dan yang batil. Ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk Pak. Kalau ke rumah ini ada petunjuk kita tahu Pak. Tapi ada di tol juga belok kiri ke Duri, lurus ke Rumai. Itu petunjuk apa itu? Ya. Kalau begini pakai aja boleh, dan itu pakai aja boleh. Itu petunjuk. Ya Bu ya. Bagaimana kita ini bertetangga? Ada petunjuknya. Ya.
Itu hudan dinas. Kemudian Al-Quran itu Furqan. Furqan itu berbeda antara ayat lagi. Ini boleh, tidak boleh. Ya, Furqan namanya itu. Ya. Yang ketiga, Al-Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran kan diturunkan untuk menjadi obat bagi sekalian anak. Jadi kalau kita baca tak beri obat ya. Jadi kalau bapak stres, dosa ke karaoke pak. Apa kata karaoke? Tapi banyak dia. Dia tahu karaoke pak. Apa kau baca pak? Hah? Udah pernah mati? Ada pertanyaan ada tak? Hah? Sering buka kaji kalau itu? Hah? Sering buka kaji? Ke sana kau buka kaji? Memang itu Furqan ya? Ini boleh, tidak boleh, itu ada para Furqan. Al-Quran itu berbeda antara ayat tadi. Ya? Lalu kalau Al-Quran itu sudah jelas, syifa, Furqan, apakah Al-Quran itu sudah kita baca? Belum pak, masih banyak yang kita baca. Apakah Al-Quran itu kita amalkan? Belum pak. Profesor Yusuf Qaradawi beliau dikirim oleh negaranya ke Perancis mengikuti sebuah simposium internasional. Pulang dari Perancis ditanya oleh rekan di universitasnya, apa yang hebat dari Perancis itu? Kata beliau, Perancis itu aman, tertib, nyaman katanya, bersih. Dibilangnya pak, Perancis itu kotanya aman, tertib, dan bersih. Itu isi Quran semua itu pak. Yang dibilang oleh Sultan itu semuanya isi Quran. Karena Al-Quran mengatakan kita agar orang aman dari tangan-tangan kita. Al-Quran mengatakan agar kita bersih, ya, agar tertib. Iya pak. Saya pernah di Bank Mandiri. Ada bapak itu buru-buru mungkin ya. Nah, pindah-pindah ya pak. Dia ada dua baris. Karena Pak Wahid melaju, dia pindah ke baris ke kanannya. Pas di kanan, ternyata di depan dia itu Pak, ada ibu-ibu yang menghitung mau recehan. Kenapa itu Pak? Jutaan rupiah kan dihitungnya di depan apa itu? Petugas bank itu. Akhirnya Pak menurut saya, menyesal dia saja kok. Padahal tadi kalau dia sabar, dia benar dari saya. Karena tidak mau tertib Pak. Ya. Tertib itu seharusnya yang dulu didahulukan. Maka kalau kita produk disuruh gak tertib. Ya, kausiru wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum minal ka'bayn. Itu tertib namanya Pak. Yang pertama buka kedua tangan, ya kan? Itu tertib namanya. Jangan kaki dulu Pak baru buka. Itu tidak tertib. Itu semua isi Al-Quran Pak. Yang saya sebut tadi isi Quran. Yang disebutkan oleh Yusuf Qaradawi itu semuanya isi Al-Quran. Ya. Yang ketiga bu, Al-Quran itu syifa, obat. Jadi kalau ibu stres, ya sudah mulai mual-mual dengan suami, ibu cepatlah baca Quran. Tahu ya? Ini kadang-kadang bu ada ibu sudah bosan dengan bapak ini, mau cari bapak baru. Kalau ibu tak bisa ya, kalau bosan kalau bapak pakai aja sampai itu lagi. Tapi kalau bapak bosan bisa nambah, boleh nambah. Ini Pak Kadi serugi dan nambah. Tak berani kayaknya. Beliau ini tak berani, bukan tak berani, istrinya lebih berani. Ya, jika Pak Kadi nampak menakutnya. Ya Pak ya, ini syukuran semua ibu. Ya. Jadi kalau ibu tidak tenang, merasa terganggu oleh bapak, baca Quran. Suami nakal, baca Quran. Suami tak mau sholat, baca Quran. Ya Bu ya, jangan lari ke mana-mana, jangan curhat. Kalau ibu curhat ke bapak nanti, maka kita direndahkan oleh orang lain. Jadi apapun terjadi pada suami kita, ibu tidak boleh curhat pada siapapun. Apapun terjadi pada keluarga kita, ibu tak boleh curhat dengan siapapun. Ya Bu ya. Itu namanya syifa. Jadi Quran itu membawa ketenangan kepada jiwa kita. Ya,
Kalau kita baca Pak, insya Allah kita tenang Pak. Ya, ini mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini selalu bersahabat dengan Quran dan membaca Al-Quran. Apalagi kalau bisa kita mengatakan kata kita akan melakukan Quran, sallallahu alaihi inna qablihi sittun al-fawrajin. Bagi siapa yang bisa mengatakan Quran dari surah An-Nas, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, maka bersolawat kepada mereka itu sebanyak 60.000 malaikat. Berapa ya Bu? 60.000 malaikat bersolawat kepada Ibu pertama Quran. Tapi jangan dikali-kali ya. Satu kali tamat 60.000, dua kali tamat 120.000, tiga kali tamat 120.000. Dan begitu. Ya. Dan selesai nanti. Bapak Ibu terhormat, ya itulah Al-Quran. Al-Quran itu kita baca berpahala. Beda dengan baca Injil, beda dengan baca Zabur, beda dengan baca hadis. Kalau Ibu baca hadis berapa buah, Ibu tak dapat pahala. Tapi kalau Ibu amalkan hadis itu, Ibu dapat pahala. Tapi Al-Quran, huruf-hurufnya satu huruf itu ada pahala. Benar atau tidak baca ada pahala itu. Jadi ada ruginya kita baca Quran Bu. Karena setiap bacaan kita itu dapat pahala, diberikan nilai oleh Allah. Itu. Oleh karena itu, mari kita budayakan baca Quran di keluarga kita. Ya. Jadi turun Al-Quran kepada kita Bu, agar kita selamat semuanya. Ya, contoh kita untuk jawab kita. Oleh karena itu Al-Quran perlu kita baca. Al-Quran perlu kita pahami, Al-Quran perlu kita hayati, dan Al-Quran perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bu? Bapak baca Quran tak Bu? Hah? Bapak belum baca Quran tak? Sekali-kali. Ya Bu? Ya. Gak usah takut Bu, saya jamin Ibu aman. 3 menit saya antar kamu lah. Ya. Ini kadang-kadang kita ingin anak kita jadi anak baik, tapi orang tua tak baik. Disuruh anak kita ke masjid, tapi orang tua tak ke masjid. Bagaimana mungkin itu? Ya. Kita suruh anak kita ke masjid, tapi bapak tak ke masjid. Kita suruh anak kita baca Quran, tapi anak ayah kita baca Quran. Baik kita hidupkan. Insya Allah rumah tangga yang hidup Al-Qurannya, rumah tangga selamat, aman, ya, dilindungi oleh Allah SWT. Tapi kalau sudah jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, maka Pak dekat dengan setan. Itu terjadi. Ya, saya katakan di pusat tak pada ceramah lama-lama. Saya kira hanya itu. Semoga masjid jemaah masjid apa dia Pak? Masjid Jami Muhammadiyah ini mendapat lindungan dari Allah SWT dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang berkah dalam hidup kita. Ya sekedar demikian, ya Pak Ketua Ekminya, ya Abdul Rahman, ya tadi kami janji makan telur Pak. Sekedar demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.